Shalom, Bapak Ibu, selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Saya secara pribadi berharap saudara ada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Kalau Bapak dan Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini, saya ajak saudara untuk buka bersama-sama dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang ini Pak Ibu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Menyoroti dua ayat yang baru saja kita baca Pak Ibu, di situ ada 3 kata penting. Kata yang pertama adalah rancangan, kata yang kedua adalah jalan, sedangkan kata yang ketiga adalah tinggi. Di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, kata rancangan itu menggunakan kata mahasaba. Mahasaba itu arti yang pertama adalah rencana, arti yang kedua adalah pemikiran, arti yang ketiga adalah pekerjaan. Sedangkan kata jalan itu Ibrani menyebutnya dengan kata derek. Arti yang pertama adalah tujuan, arti yang kedua adalah jalan. Nah, kata tinggi dalam bahasa Ibrani menggunakan kata gabah. Gabah itu artinya lebih dari akal kita, lebih dari logika berpikir kita. Tinggi atau gabah, pengertian yang kedua adalah lebih luhur, atau lebih mulia, atau lebih terhormat. Berarti dengan kata lain ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya pemikiran, Tuhan punya pekerjaan, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya jalan. Itu melebihi akalnya kita, melebihi logika berpikir kita dalam persoalan mengatur segala sesuatu. Lalu yang berikutnya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya pemikiran, Tuhan punya pekerjaan, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya jalan. Itu berkaitan cuman dengan hal-hal ini saja, Bapak Ibu. Keluhuran, kehormatan, dan kemuliaan. Memahami realita ini seharusnya membuat saudara dan saya berani merendahkan diri kita, lalu begini, menanggalkan kita punya rancangan pribadi dan jalan-jalan pribadi, lalu berani menaklukkan diri kita untuk bersetuju dengan Tuhan punya rancangan dan juga Tuhan punya jalan. Mengapa demikian? Sebab tadi Alkitab sudah bilang, rancangan dan jalan Tuhan lebih tinggi dari rancangan dan jalan kita. Kekuatan akal Tuhan itu jauh lebih hebat. Kekuatan logika berpikir Tuhan itu jauh lebih hebat dibanding dengan yang kita punya, Pak Ibu. Bahasa saya, Bapak Ibu, Tuhan lebih cerdas dari kita. Di mana-mana kalau kita sadar kita nggak cerdas-cerdas banget, biasanya kita akan mengikuti pertimbangan dari yang jauh lebih cerdas. Nah, ini Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa begini, sadarlah Pak Ibu, kita nggak secerdas yang kita pikir, kita nggak seahli yang kita pikir, kita nggak seberpengalaman yang kita pikir. Apabila dibanding dengan Tuhan, kita kalah jauh Pak Ibu dalam seluruh rencana dan jalan. Makanya kenapa ini yang harus berani kita putuskan untuk kerjakan. Tuhan mau rancang apa aja, Tuhan punya tujuan apa saja, saya akan bersetuju dengan hal tersebut, karena apa yang Tuhan buat itu selalu berakhir atau selalu berkaitan dengan keluhuran, kehormatan, dan kemuliaan. Makanya Pak Ibu, kenapa sampai Alkitab bilang begini, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat untuk saudara dan saya. Yang Dia persiapkan untuk saudara dan saya adalah hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang gilang gemilang. Itulah sebabnya mengapa Alkitab bilang, di dalam Tuhan punya rancangan, di dalam Tuhan punya jalan, isinya adalah keluhuran, kehormatan, dan kemuliaan. Amin. Berhentilah mengandalkan diri sendiri Pak Ibu. Kita nggak
kita nggak mampu tolong diri sendiri. Sometimes in life ada orang-orang di dekat kita nggak mampu tolong kita. Rencana kita seringkali nggak bisa terlaksana dengan baik. Rencana antara kita dengan orang lain yang sudah kita susun seringkali nggak terlaksana sempurna. Tetapi ini yang Alkitab bilang, rencana Tuhan itu jauh melebihi akal, jauh lebih hebat, jauh lebih cerdas. Nah, kepada rencana itu saudara dan saya harus berani bersetuju. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu rencana Tuhan, salah satu rancangan Tuhan, salah satu jalan Tuhan yang kita harus paham, lalu yang kita harus berani masuk di dalamnya, supaya pada akhirnya semua yang luhur, mulia, dan terhormat menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Saya undang Bapak dan Ibu untuk buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, saya akan baca ayat 18, lalu saya lompat Pak Ibu ke ayat 24 sampai dengan ayat 28. Roma pasal 8 ayat 18 lompat 24 sampai dengan ayat ke-28. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Begini Pak Ibu, dari ayat 24 sampai dengan ayat 28, kita akan menemukan 3 status yang berkaitan dengan kita. Status yang pertama adalah orang-orang kudus. Status yang kedua adalah orang-orang yang mengasihi Allah, Tuhan. Status yang ketiga adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan Tuhan punya rencana. Masalahnya adalah begini, di ayat 18. Di ayat 18, Paulus tulis, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ulang, siapakah kita? Kita adalah, ulang, orang-orang kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Berarti di ayat 18 ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya adalah orang kudus, orang yang mengasihi Tuhan, dan orang yang terpanggil sesuai dengan Tuhan punya rencana, siaplah dengan realita bahwa di zaman sekarang ini, saudara dan saya akan berhadapan dengan penderitaan. Amin. Saudara harus memberitahu kepada diri sendiri. Bukan berarti karena saya sudah mengasihi Tuhan, saya adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan Tuhan punya rencana, saya adalah orang kudus, maka saya akan merdeka dari penderitaan. Enggak Pak Ibu. Ayat 18 dengan jelas bilang buat kita, rancangan Tuhan, jalan Tuhan terhadap orang-orang kudus, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan Dia punya rencana adalah begini. Di zaman sekarang ini, saudara dan saya menyukainya atau tidak, mau atau tidak, kita akan tetap berhadapan dengan penderitaan. Tapi ingat, di ayat 18 Alkitab bilang, penderitaan yang saudara dan saya harus hadapi di zaman sekarang ini, itu akan berakhir dengan realita kemuliaan yang kita dapat.
Paulus bahkan di ayat 18 menegaskan, penderitaan yang kita alami hari ini, di zaman sekarang ini, itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang nantinya akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Amin. Nah, rata-rata orang begini Pak Ibu. Waktu mereka berhadapan dengan penderitaan, saudara perhatikan ayat 24, 25, 26, 27 menjelaskan begini. Waktu orang berhadapan dengan penderitaan, rata-rata orang hilang harap, atau orang mengalami tergerusnya harapan dalam diri. Rata-rata ketika orang berhadapan dengan penderitaan, yang terjadi adalah begini Pak Ibu, orang menjadi lemah. 3. Ketika orang berhadapan dengan penderitaan, rata-rata orang nggak tahu bagaimana berdoa. Makanya mari kita lihat, Alkitab bilang, waktu saudara dan saya berhadapan dengan penderitaan, pada keadaan tergerus harapan dari hidupnya kita, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya perlu memutuskan untuk menanti apa yang kita harapkan di dalam ketekunan. Ulang. Kita orang yang mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang kudus, kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan Tuhan punya rencana. Salah satu Tuhan punya rencana adalah memperhadapkan kita dengan penderitaan, tetapi penderitaan yang kita hadapi nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Waktu orang menderita, mereka rata-rata hilang harapan atau tergerus harapan dalam hidupnya mereka. Tapi ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya, justru waktu menderita, kita harus tekun berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, tadi saya bilang, ketika orang menderita, rata-rata orang melemah. Sedangkan ini yang Alkitab bilang, waktu pada akhirnya, somehow ya, Pak, Ibu, saudara dan saya melemah, ini yang Alkitab bilang, Roh akan bantu kita dalam kelemahan itu. Ingat, dalam pengharapan kita perlu tekun. Tapi Alkitab bilang, waktu saudara dan saya berhadapan dengan penderitaan, lalu kita mengalami kelemahan, ini yang Alkitab bilang, Roh akan membantu kita. Jenis bantuan macam apa yang Roh akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya? Ini yang Alkitab bilang, waktu kita nggak tahu bagaimana berdoa, karena kelemahan yang kita alami saat kita berhadapan dengan penderitaan, Roh itu akan berdoa untuk kita, atas nama kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang kita sendiri nggak bisa ngomong. Pernah nggak sih Pak, Ibu, waktu saudara harus berhadapan dengan masalah berat, dengan tekanan yang sungguh hebat dalam hidup saudara, pernah nggak menemukan bahwa saudara dan saya hilang kata-kata saat berdoa? Udah nggak tahu bagaimana harus berdoa lagi. Nah, pada titik itu, ini yang Alkitab bilang, Roh atas nama kita akan berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada momen itu terjadi, ayat 27 Alkitab bilang gini, Tuhan menyelidiki hati nurani kita. Kita mengasihi Dia. Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan Dia punya rencana. Kita berani memutuskan untuk submit hidup kita kepada Dia punya rancangan dan kepada Dia punya jalan. Waktu Roh berdoa atas nama kita dan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh bahasa manusianya kita kepada Tuhan, ini yang Alkitab bilang, Allah itu menyelidiki hati nurani. Lalu Dia mengerti maksud dari Roh itu, yaitu bahwa Roh itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Coba saudara lihat betapa hebatnya Tuhan merancang. Kita memang harus berhadapan dengan penderitaan, tapi
Kita diajar oleh Alkitab supaya di dalam penderitaan harus tetap tekun berharap kepada Tuhan. Kita memang harus berhadapan dengan penderitaan. Dan waktu di dalam kelemahan kita nggak bisa berdoa, ada roh yang berdoa buat kita, bantu kita, mengucapkan keluhan-keluhan yang nggak terucap oleh kata-kata manusia. Lalu ini yang Alkitab bilang, roh itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah atas nama kita, Pak, Ibu. Halo? Puji Tuhan loh Pak, Ibu, Roh Kudus tuh ada di dalam kita. Kalau roh itu nggak ada di dalam kita, keluhan-keluhan nggak terucap di dalam kita, itu nggak terkomunikasikan kepada Tuhan. Roh itu hadir memang untuk tolong kita, supaya hal-hal yang kita nggak bisa ngomong, roh menyampaikannya kepada Allah. Allah selidiki hati nurani kita, dan waktu roh berdoa, Roh Kudus di dalam kita akan berdoa sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Setahu saya, semua doa yang berlandas kepada Tuhan punya kehendak akan membuka peluang sangat leluasa untuk membiarkan kehendak Tuhan terlaksana dalam hidupnya kita. Amin. Lalu berikutnya, ini yang Alkitab bilang, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Baru di ayat 28 ini yang Alkitab bilang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Begini Pak, Ibu, Indonesia bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Alkitab dalam bahasa Inggris menyebutkan kalimat ini. And we know that all things work together. Ulang ya. And we know that all things work together for good to them. Jadi Indonesia bilang Allah turut bekerja. Sudah? Tapi di bahasa Inggrisnya bilang begini. All things work together. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Cermati ayat 24 sampai dengan ayat 28. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak Ibu, ada ketekunan berharap. Dalam realita kita lemah, roh itu menolong kita. Sudah? Berdoa sesuai dengan kehendak Allah bagi kita. Nah, yang terjadi adalah begini. Waktu menderita, kita kudus, kita mengasihi Tuhan, kita orang-orang yang terpanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tekun berharap. Di dalam kelemahannya kita, roh berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka yang akan terjadi adalah Pak Ibu, all things, 5 hal ini Bapak Ibu, all things, roh di dalamnya, Tuhan yang menyelidiki juga hati nuraninya kita. All things work together, bekerja bersama-sama, sehingga di balik penderitaan yang terjadi adalah begini. Penderitaan akan mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Sebelum saya bahas ini Pak Ibu, saya lupa tadi, harusnya saya bahas dulu tentang kata kelemahan di ayat 26. Supaya saudara paham betapa hebatnya Tuhan punya rancangan untuk kita. Betapa hebatnya jalan-jalan Tuhan, kenapa sampai Dia sediakan Roh Kudus untuk membantu kita dalam kelemahannya kita. Begini Pak Ibu, kata kelemahan di situ, bahasa Yunani bilang astheneia. Astheneia atau kelemahan itu artinya adalah begini, kelemahan pikiran yang menjalar kepada kelemahan tubuh, astheneia. Jadi Alkitab bilang, waktu orang berhadapan dengan penderitaan, yang terjadi adalah mereka akan lemah dalam pemikiran dan itu berpengaruh kepada lemahnya tubuh. Sudah? 2. Kelemahan atau astheneia, kecilnya kekuatan dan kapasitas jiwa untuk memahami sesuatu. Ulang ya.
kecilnya kekuatan dan kapasitas jiwa untuk memahami sesuatu. Tadi di awal saya sudah bilang, banyak orang berpikir sebagai orang yang mengasihi Tuhan, orang kudus dan orang yang terpanggil, harusnya kita nggak ngalami penderitaan dong. Gitu. Waktu kita ada pada status itu, pada posisi itu, lalu kita mengalami penderitaan, banyak orang nggak paham. Coba, kalimat yang rata-rata orang lontarkan kepada Tuhan adalah begini, Tuhan, saya ini kurang apa coba? Mengasihi Tuhan saya sudah bikin, hidup kudus saya udah bikin, terpanggil untuk mengerjakan Tuhan punya rencana saya udah bikin. Lah kenapa saya menderita? Nah begini, itu yang Alkitab bilang, itu kelemahan tuh. Saudara dan saya memiliki kecilnya kekuatan dan kapasitas jiwanya kita kecil, sehingga kita gagal memahami alasan di balik peristiwa. Nah, waktu saudara dan saya nggak paham tuh, kenapa ya kita harus menderita? Nah, pada titik itu tuh, Roh akan tolong kita. Roh akan berdoa, menyampaikan ini nih, ada keluhan-keluhan yang nggak terucap pakai kata-kata manusia. Roh akan menyampaikannya kepada Allah, memberitahukan kepada Allah bahwa kita tuh nggak paham Pak Ibu, kita nggak ngerti what's going on in this life. Tuhan ini lagi main apa sih dalam saya punya hidup? Nah, pada titik itu tuh kita sedang ada pada posisi lemah, kelemahan. Roh tolong kita. Sudah? Apakah kelemahan atau asteneia? Kelemahan atau asteneia itu artinya adalah begini, kecilnya kekuatan dan kapasitas jiwa untuk menahan diri dari keinginan untuk melakukan kejahatan, pelanggaran. Ulang ya, kecilnya kekuatan atau kapasitas jiwa untuk menahan kita dari keinginan untuk melakukan pelanggaran terhadap kebenaran. Berarti Alkitab bilang, waktu orang menderita, waktu mereka ada pada posisi lemah, mereka itu akan selalu tergoda untuk langgar kebenaran. Nah, pada momen itu tuh, bayangkan, kita nggak paham what's going on. Dua, kita ini tergoda banget tuh untuk langgar kebenaran karena kita menderita. Itu kelemahan. Pada titik itu, Roh tolong kita. Sudah? Tiga, apakah kelemahan atau asteneia? Kecilnya kekuatan dan kapasitas jiwa untuk menanggung cobaan dan masalah. Berarti Alkitab bilang, waktu penderitaan datang, kita ada pada posisi kelemahan. Itu artinya adalah waktu saudara dan saya sudah nggak kuat lagi untuk menanggung cobaan dan untuk menanggung masalah. Pernah alami ini nggak sih Pak, Ibu? Ulang ya. Kita menderita, padahal kita udah hidup benar. Penderitaan itu datang terus dalam hidupnya kita sampai kita tiba pada titik ini. Tuhan ini lagi ngapain? Tuhan ini lagi main apa sebenarnya? Saya nggak paham. Dua, saya tergoda banget untuk langgar kebenaran aja udah sekalian gitu. Yang ketiga, Tuhan saya sudah nggak kuat lagi tuh. Pikul ini masalah, tanggung ini derita, tanggung ini pencobaan. Nah, waktu saudara dan saya ada pada posisi itu tuh, ini yang Alkitab bilang, rancangan Tuhan adalah Roh menolong kita, membantu kita. Dia berdoa kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dia tahu banget tekanan dalam jiwanya kita. Kita udah hidup benar, kenapa menderita? Nah, itu yang Alkitab bilang. Rancangan Tuhan, jalan Tuhan, beyond. Kita punya rancangan beyond, kita punya jalan. Coba lihat, kalau kita bikin rancangan sendiri dan jalan sendiri, lalu harus berhadapan dengan penderitaan, kemungkinan bagi saudara dan saya gugur di tengah jalan besar, Pak Ibu. Besar. Makanya kenapa Alkitab bilang, pencobaan yang saudara dan saya alami,
tidak akan pernah melebihi kapasitas kita memikulnya. Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Dia akan kasih kekuatan kepada saudara dan saya supaya kita pas ini penderitaan. Makanya coba saudara lihat, di dalam realita menderita, ini yang Alkitab bilang, kamu harus tekun berharap. Di dalam realita menderita, ulang ya, waktu kita nggak paham apa yang sedang terjadi, apa sih maunya Tuhan untuk saya punya hidup, waktu kita udah mulai tergoda untuk udah langgar aja sudah kebenaran, hidup jahat aja udah sekalian gitu, waktu kita sudah mulai ada pada posisi Tuhan, udah nggak kuat nih, nggak kuat, pikul tanggungan, nggak kuat, pikul masalah, pada momen itu tuh, di dalam Tuhan punya rencana, Roh bantu kita. Waktu Roh berdoa atas nama kita kepada Tuhan, Tuhan selidiki hati kita. Bahwa indeed, kita ada dalam kelemahan, kita nggak paham dia punya rancangan, kita tergoda untuk langgar kebenaran, kita nggak kuat lagi pikul tekanan atau masalah yang ada, tapi dia juga tahu, kita cinta Tuhan, kita orang-orang yang kudus, kita orang-orang yang memberi diri sebagai orang-orang yang terpanggil untuk mengerjakan kehendak Allah. Tuhan selidiki kita punya hati nurani. Makanya yang terjadi adalah waktu Roh berdoa buat kita sesuai dengan Tuhan punya kehendak, ayat 28 ditulis buat kita. All things work together. Itu rancangan Tuhan. Itu jalan-jalan Tuhan. Tuhan bekerja di dalam penderitaan kita. Tuhan bekerja di dalam ketekunan kita berharap kepada Dia. Tuhan bekerja waktu kita lemah. Roh menolong kita. Tuhan memperhatikan hati nurani kita. Tuhan menimbang roh berdoa kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang all things work together. Segala sesuatu itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan di balik penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin Pak, Ibu. Sekarang mari kita lihat apa arti dari kata kebaikan. Kata kebaikan di situ menggunakan kata agathos. Agathos tuh artinya begini, ternyata penderitaan yang saudara dan saya alami sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Penderitaan itu mendatangkan manfaat dan keuntungan buat kita. Penderitaan itu akan memposisikan saudara dan saya. Kata kebaikan atau agathos di situ artinya adalah begini. Penderitaan itu akan membuat saudara dan saya ada pada posisi unggul. Berarti kan Alkitab bilang, tidak ada dari antara kita yang bakal kalah hadapi penderitaan. Tuhan akan turut bekerja. Segala sesuatu akan turut bekerja, supaya pada akhirnya itu bukan hanya memberikan manfaat yang bagus untuk kita, mendatangkan keuntungan buat kita, tetapi penderitaan akan memposisikan saudara dan saya pada posisi unggul, memenangkan penderitaan itu sendiri. Lalu, kata kebaikan atau agathos artinya adalah kehormatan. Kata kebaikan atau agathos artinya adalah kebahagiaan dan kesenangan. Coba lihat. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya jalan. Di awal tadi kita sudah belajar bahwa rancangan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan itu luhur, mulia, dan terhormat. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang all things work together. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Tuhan ada juga di dalamnya. Bekerja bersama-sama sehingga pada akhirnya saya ulang. Saudara dan saya dapat manfaat dari penderitaan. Kita akan dikenal sebagai orang yang tahan banting, Pak, Ibu. 2, saudara dan saya akan diuntungkan dari penderitaan, sebab harapan kita akan terwujud menjadi nyata. Doa-doa yang Roh atas nama kita berdoa kepada Bapa itu akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan sangat diuntungkan. 3, saudara dan saya akan ada pada posisi unggul, menang menghadapi penderitaan. Sudah? Itu saja? Tidak. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang
terhormat karena teruji dalam penderitaan. Lalu saudara dan saya akan disebut sebagai orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang senang karena begini Pak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam rancangan dan dalam jalan. Kita melihat bahwa Tuhan itu memang betul, Dia punya maksud tidak pernah jahat. Dia punya maksud adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada saudara dan saya. Bayangkan Pak Ibu, Dia sudah kasih tahu dari awal buat kita, kamu akan menghadapi penderitaan. Tapi waktu kamu menderita, tetap tekunlah berharap. Tapi waktu kamu menderita dan waktu kamu ada pada posisi lemah, tenang, ada roh yang akan tolong kamu. Waktu kamu berhadapan dengan penderitaan, Tuhan akan uji kamu punya hati nurani. Paham betul maksud dari roh yang berdoa atas nama kita. Dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah, sehingga seluruh rangkaian ini akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan apa tadi? Kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Hebat kan rancangan Tuhan? Itu yang tadi saya bilang Pak Ibu. Rancangan Tuhan itu melampaui kita punya akal, melampaui kekuatan nalar kita mencernanya. Rancangan Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Ingat, luhur, mulia, terhormat. Makanya semua orang yang berani menghisapkan diri untuk masuk ke dalam Tuhan punya rancangan dan juga masuk ke dalam Tuhan punya jalan akan selalu muncul. Bukan hanya sekedar sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang kudus, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan Tuhan punya rencana, tapi kita pun akan dikenal sebagai orang-orang yang tadi Alkitab bilang apa Pak? Ibu? 1, orang-orang yang mendapatkan manfaat hebat dari penderitaan, keuntungan, unggul, terhormat, berbahagia, dan mengalami kesenangan. Amin. Cerita terakhir, Bapak Ibu. Saudara masih ingat Ayub? Alkitab bilang, Tuhan sendiri promote dan berkata, tidak ada orang seperti Ayub. Saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, sangat-sangat Ayub. Itu yang tadi saya bilang. Banyak orang berpikir pada posisi itu harusnya kita udah nggak menderita lagi. Enggak Pak, Ibu. Pada posisi Ayub, hidup saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, pada posisi itu Ayub harus berhadapan dengan penderitaan. Penderitaan ringan, bukan Bapak Ibu. Penderitaan hebat. Cermati tulisan-tulisan Ayub. Di dalamnya saudara akan melihat ekspresi-ekspresi dari questioning, bertanya, ini apa-apaan sedang terjadi? Questioning, saya salah di mana? Pada bagian apa? Dia berupaya untuk begini, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tapi di satu sisi ini juga yang terjadi, dia tahu bahwa dia tidak sedang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Coba saudara bayangkan, posisi sehebat Ayub masih tetap berhadapan dengan penderitaan. Tapi coba saudara lihat, harapannya kepada Tuhan itu tidak sirna. Dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Dia tetap tahu bahwa dibanding dengan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Coba saudara lihat, Tuhan memberikan pertolongan kepada Ayub untuk pada akhirnya mengalami pengalaman mata terbuka dan melihat betapa hebatnya Tuhan punya rancangan, betapa hebatnya Tuhan punya jalan. Makanya di hari terakhir, di kali terakhir ini yang dia ngomong sama Tuhan, di dalam penyesalan, dia bilang begini sama Tuhan, saya cabut semua kata-kata saya tentang Tuhan. Lalu ini yang Alkitab bilang, Tuhan tidak melihat Ayub bikin kesalahan. Lalu Tuhan mengembalikan kepada Ayub, bahkan melebihi yang semula Ayub punya, segala sesuatu 2 kali ganda untuk dinikmati oleh Ayub. Itu yang Alkitab bilang, all things work together. Segala sesuatu itu bekerja bersama-sama. Penderitaan, ketekunan berharap, pertolongan roh Tuhan kepada kita,
kerelaan kita untuk terbuka kepada Tuhan dalam proses yang sedang kita hadapi, sehingga Tuhan leluasa bisa selidiki kita punya hati nurani, Roh menolong kita, Tuhan paham maksud dari Roh, mengkomunikasikan isi dari pemikiran kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan Tuhan punya rencana, sehingga pada akhirnya ini yang Tuhan putuskan untuk terjadi di bagian akhir dalam hidupnya kita. Kebaikan saja akan saudara dan saya nikmati. Ingat, tanpa pertempuran, saudara dan saya nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya menang. Amin. Tanpa tekanan, tanpa penderitaan, tanpa proses berat, saudara dan saya nggak akan pernah tahu atau nggak akan pernah rasa bagaimana ada pada posisi menang, bagaimana ada pada posisi unggul, bagaimana ada pada posisi merdeka, bagaimana ada pada posisi sebagai orang yang ditolong Tuhan, bagaimana ada pada posisi betapa kita hargai Tuhan punya kasih karunia untuk kehidupannya kita. Mau lebih unggul dalam kehidupan, menikmati realita terhormat, bahagia, senang, mendapatkan manfaat dan keuntungan dari kehidupan mengiring Kristus, hadapilah penderitaan dengan kepala tegak. Tuhan tidak pernah salah merancang untuk kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat untuk kehidupan kita. Penderitaan adalah hal yang wajar yang harus dihadapi oleh semua pengikut Kristus selama kita memutuskan untuk tidak hilang harap kepada Tuhan, tetap bergaul karib dengan Tuhan, supaya pada akhirnya baik penderitaan, harapan, Roh Allah, bahkan Allah sendiri akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa, biarlah kami menjadi orang-orang yang menghargai betul Tuhan punya rancangan dan Tuhan punya jalan. Tolong kami untuk paham bahwa waktu kami takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, mengasihi Tuhan, hidup kudus, mengikuti Tuhan punya rencana, lalu kami harus berhadapan dengan penderitaan. Tolonglah kami supaya kami tetap tekun berharap kepada Tuhan. Kami tetap terbuka kepada pertolongan Roh Tuhan dalam hidup kami. Waktu kami nggak paham apa yang sedang terjadi, kami tahu Roh Tuhan dapat mengkomunikasikan pertanyaan kami kepada Tuhan sendiri. Sehingga pada akhirnya waktu Tuhan menyelidiki hati kami tidak berbantah dengan Tuhan. Kami tidak marah kepada Tuhan. Kami tidak menyalahkan Tuhan. Kami terbuka untuk diselidiki oleh Tuhan. Biarlah waktu Tuhan menyelidiki hati nurani kami, Tuhan mendapati bahwa kami adalah orang-orang yang tetap akan bersetuju dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan. Kiranya penderitaan, pengharapan di dalam ketekunan, pertolongan Roh Tuhan, kekuatan Tuhan memahami hati nurani kami, membuat Tuhan secara leluasa mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Sehingga seumur hidup kami mengecap kebaikan yang datang dari Tuhan dalam penghargaan kepada kasih karunia, sebab kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud jahat dalam kehidupan kami, bahkan waktu kami menghadapi penderitaan sekalipun. Saya berdoa kiranya semua saudara yang sedang ada pada kelemahan ditolong oleh Roh Tuhan, supaya pada akhirnya saudara menjadi orang yang unggul dalam kehidupan, memenangkan penderitaan sebagai orang yang terhormat, kuat, orang yang mendapat manfaat dari penderitaan, orang yang mendapatkan keuntungan dari penderitaan, orang yang senang dan bahagia, orang yang tampil mulia setelah berhadapan dengan penderitaan. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan notifikasi pada pengajaran yang berikutnya, jangan lupa subscribe, lalu bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Kita akan belajar bersama-sama
bertumbuh bersama-sama supaya pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh manusia dan juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.